Halo, baik lagi dengan gue Om Ardi Gendut ya teman-teman. Apa kabar semua menjelang akhir tahun yang ya gini-gini aja nggak? Ya teman-teman, gue mau ngasih tahu perkembangan-perkembangan aja yang terjadi terkait kredit usaha ya tahun 2023 menjelang akhir tahun ini ya nggak? Gimana teman-teman, tahun ini adalah tahun yang mungkin teman-teman di lapangan lebih ngerasain lagi tahun yang sulit ya teman-teman ya. Ya nggak, mulai dari TikTok Shop yang tutup lah ya kan, dituntut semuanya, tutup semua e-commerce ya nggak, marketplace tutup semua. Ya nggak, pedagang-pedagang sepi. Nggak tahu teman-teman sepi nggak ya, itu berujung kepada kredit usaha teman-teman yang semakin sulit ditembus ya nggak. Percaya deh, mungkin teman-teman di lapangan ngerasain sendiri bahwa kredit usaha sekarang susah banget sih om, susah cairnya ya kan ya, susah cair, disurvei terus nggak datang banyak. Ya, bahkan menurut gua sebagai info kan di channel sebelah bilang kur super mikro BRI ditutup ya nggak, super mikro berarti sampai 10 juta sudah ditutup ya nggak. Jadi sisa kur yang di atas super mikro ya, mikro dan kur kecil ya. Tapi gue lihat tahun ini, kalau biasanya kur itu merupakan suatu kredit primadona ya bagi bank penyalur. Tahun ini gue lihat ya biasa-biasa aja tahun ini. Malah semakin susah diakses, semakin susah dicairkan ya nggak sih? Gue lihat seperti itu. Bahkan di bank-bank pemerintah juga ada yang sudah tidak lagi, bukan tidak lagi sih, tidak terlalu apa ya, dipantau banget lah penyaluran kurir. Karena apa? Karena gua ngerasa bahwa pemerintah juga nggak terlalu mikirin sih ya nggak, lebih mikirin ini dukung ini, koalisi ini dukung koalisi ini ya nggak. Karena pemegang tampuk pemerintahan juga akan berakhir tahun depan, jadi ya sehingga ya gimana sih kalau orang udah mau resign ya kan. Kerjanya jadi nggak terlalu fokus ya, nggak mikirin ntar kedepannya gua gimana gitu lah ya, itu manusiawi juga. Cuman ya teman-teman jadi seakan-akan jadi terbengkalai ya nggak. Gue pikir tahun ini pertengahan tahun akan ada perbaikan Permenko, ternyata ya nggak juga ya kan. Tetap syaratnya semakin susah ya kan. Ya banyak hal ya yang membuat kredit usaha tahun ini agak susah diakses. Nah, prediksi gue nih tahun depan nih mungkin ya, ini bisa jadi kur 2024 nih bakal ada atau enggak ya. Gue juga bingung ya, gue nggak bisa nebak secara detail, tapi kerasa-rasanya gue pesimis sih akan ada lagi. Jadi ya, teman-teman kalau mau dapat kredit murah, subsidi, ya mungkin akhir tahun ini tinggal 2 bulan lagi lah ya, Oktober November ya, Oktober November Desember. Karena akhir tahun Desember biasanya kur juga udah pada tutup ya, nggak cuman kurnya, perangkat lain juga pendukungnya seperti notaris, BPN, asuransi juga mungkin pertengahan Desember ke atas tuh udah pada close ya, seperti itu ya teman-teman. Nggak tahu apakah kur tahun depan masih ada, apakah mungkin ada kredit bersubsidi lain yang mensupport usaha teman-teman ya nggak, iya nggak, iyalah. Karena ya tahun depan tahun politik, semua fokusnya sudah nggak. Ya bukan tahun depan sih, dari tahun ini udah kerasa kan teman-teman, udah nggak terlalu diperhatiin kan. Usaha lah, kredit usaha udah nggak terlalu diperhatiin, semuanya SDM ya teman-teman ya, selamatkan diri masing-masing ya. Karena tahun depan udah cawap politik ya, capres cawapres tinggal 2 bulanan lagi kan penentuan finalnya ya, 2 bulan atau 3 bulan ya nggak. Koalisi udah jelas ya nggak, mau dua koalisi apa tiga koalisi ya terserah ya nggak. Mau dinaikkan batas usia cawapres sesuai konstitusi di 35 diturunin kan nggak tahu lah ya. Jadi gue lihat ya tahun ini sampai tahun depan ya gini-gini ya teman-teman ya. Teman-teman jangan berharap lagi kredit-kredit yang murah yang dipikir pemerintah. Nggak ada, pemerintah sekarang udah mau peralihan kok. Ibarat pemimpin di bank nih udah mulai peralihan ya. Mau diproses, nanti juga bukan gua lagi kan yang mutus gitu kan, seperti itu ya. Sama lah, pemerintah juga sama. Makanya tahun depan gua pikir bisa jadi kur nggak ada ya, karena ya tahun depan kan pemerintah juga udah ganti. Karena kepala negaranya pasti ganti kan, udah pasti Pak Jokowi sudah 2 tahun berturut-turut kan, enggak. Ya kan kur ini identik dengan presidennya kan, dulu kur SBY, sekarang kur Jokowi, nanti kur siapa lagi kan? Kur pra atau gan atau Quran. Nah, tahu kan? Kur prab, kur ganj, Quran, nah Quran ya Quran.
Tergantung ya nanti kebijakan mereka masing-masing seperti apa lagi ya teman-teman. Jadi gue pikir tahun depan gue prediksi sih bisa jadi kur gak ada ya. Ya nggak tahu setelah itu ada apa kredit subsidi lainnya mungkin. Who knows ya nggak. Mudah-mudahan teman tetap semangat. Kalau mengajukan kur ya, 2 bulan inilah terakhir ya teman-teman sebisa mungkin ajukan. Tapi ya bank-bank juga bank juga udah mulai meredup ya, meredah lah ya. Mau dikejar juga susah ya kan. Nah, terus udah banyak masalahnya ya kan, udah banyak masalah di lapangan ya kan, yang tadinya nggak jujur jaminan tiba-tiba minta jaminan lah ya kan. Terus banyak fraud ya nggak, banyak orang-orang yang nggak layak dikasih ya kan, banyak oknum-oknum di bank atau oknum-oknum di luar bank yang mendapatkan fee, mendapatkan apa ya, ya apa sih, berenang di air lumpur apa sih, mencari kesempatan tuh loh. Kesempitan enggak ya, banyak lah ya, bang juga udah mulai apa ya, ya ngencengin ngencengin inilah, ngencengin penyaluran kredit karena fokus mereka sekarang nutupin bukan mungkin mengurangi kredit bermasalah ya kan, ya, banyak lah ya, karena sepanjang sepanjang tahun ini sama tahun-tahun lalu lah ya, mungkin banyak kredit-kredit bermasalah yang timbul karena mungkin tekanan pekerjaan ya kan, tekanan target ya enggak, belum lagi ntar kan ditemuin auditnya kan, kok ini gimana kok gitu kan, mana nih temuannya kok gitu kan, teman-teman auditnya kan ya, ya audit juga galak ya gitu ya. Jadi ya gitulah teman-teman ya, prediksi gua nggak tahu nih bakal gimana tahun depan, tapi mungkin tahun depan kurang nggak ada ya. Mungkin ada lagi ntar tahun 2025 dengan mungkin dengan nama yang sama atau format yang berbeda. Jadi ingat kan zaman peralihan antara dari Pak SBY ke Pak Jokowi, kur kan sempat stop, setahu gua sih. Ya, kur sempat stop. Terus ada lagi bulan Oktober 2014 kalau nggak salah. Ya, jadi baru ada lagi tuh. Jadi dari Januari sampai Oktober tuh kur nggak ada kan, ya. Ya nggak tahu lah, ya mungkin zaman Pak Jokowi di saat peralihannya mungkin masih ada atau enggak, yang gua nggak tahu ya kan. Karena mungkin menterinya juga bukan, ya nggak ngerti lah ya. Kita bicara politik ya, nggak mungkin menterinya juga bukan apa, bukan gerbongnya Pak Jokowi, jadinya juga nggak terlalu gimana-gimana ya, gitulah teman-teman ya, kalau dipikirin mah gitulah ya. Belum lagi dinasti-dinastian ya kan, dinasti warrior ya kan, yang nggak berminat ke partai tiba-tiba ke partai semua itu kan ya, ya itu udah ya, teman-teman cari di TikTok lah ya, di dinasti-dinastian gitu. Oke guys, itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Gue prediksi gue kredit kur tahun depan ini hanya prediksi gua doang secara pribadi, karena melihat tahun peralihan zaman PSB ke Pak Jokowi juga seperti itu. Jadi ya teman-teman juga mungkin prediksi gua tahun depan kur mungkin di hold dulu atau gimana, nggak ngerti ya. Ya mudah-mudahan nggak terjadi lah, ini kan prediksi gua doang, nggak. Oke, itu aja bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan bermanfaat biar teman-teman juga siap-siap. Oke, sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya. Thank you.